Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan sebuah makhluk, sebuah khalifah di permukaan bumi, tiba-tiba malaikat menyanggah dan mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang merusak, yang menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan membersihkan namamu? Di sini malaikat mengatakan kalimat man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah kau akan menjadikan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Siapa makhluk perusak ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum Adam alaihi salatu wassalam? Apakah mereka bangsa jin ataukah bangsa-bangsa yang lainnya selain jin? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bumi ini dihuni atau tidak dihuni sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Akan tapi ada akwal ataupun pendapat para mufassirin, ahli tafsir dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, ketika berbicara tentang makhluk yang menempati bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Saya ringkas menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, annal arda kana yaskunuhal jin, bahwa bumi sebelum diciptakan Adam dan juga dihuni oleh Adam dan anak turunannya, bumi ini sudah ada penghuninya. Merekalah kalangan jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Dan ini kebanyakan pendapat ahli tafsir, sebagaimana dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, jilid yang pertama halaman 232, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awal man sakanal arda al-jin fa afsadu fiha wa safaku fiha ad-dima wa qatala ba'duhum ba'dha. Kata beliau Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menukil perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang pertama kali menempati bumi adalah kalangan jin. Mereka merusak bumi, menumpahkan darah dan membunuh satu dengan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi ibn Anas radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, innallaha khalaqal malaikata yaumal arbi'a wa khalaqal jin yaumal khamis wa khalaqa adam yaumal jum'ati fa kafara qaumun minal jinni fa kanatil malaikatu tahbitu ilaihim fil ardi fatuqatiluhum fakanatid dima wa kanal fasadu fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan malaikat itu di hari Rabu, kemudian Allah ciptakan jin di hari Kamis, dan Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Menunjukkan di sini ada tartib penciptaan, malaikat dulu, kemudian jin, kemudian Adam. Maka sebagian jin kufur, maka malaikat pun turun untuk mentertibkan mereka, maka malaikat pun memerangi mereka. Maka dari situlah terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh ulah jin. Ini pendapat yang pertama, bahwa yang menghuni bumi ini adalah kalangan jin. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang menghuni bumi ini bukan jin, bukan pula Adam. Artinya sebelum Adam alaihi salatu wassalam itu bukan jin yang menghuni bumi. Lalu siapa yang menghuni bumi itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa yang menghuni bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam dan juga sebelum jin adalah al-hinnu wal binnu, atau hin dan bin. Dan itu dijelaskan oleh kebanyakan para ulama tafsir bahwa diciptakan hin wal bin ini sebelum jin dan jauh sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah hin dan bin ini jin, yang kemudian jin ini datang dan memerangi hin dan bin. Maka jin-jin ini kemudian menumpahkan darah, membunuh hin dan jin. Akhirnya kemudian setelah hin dan bin pun diusir dari bumi, maka jinlah yang menempati tempatnya di bumi. Itu ada yang mengatakan seperti itu.
seperti yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah dan Nihayah jilid yang pertama halaman 55. Tetapi ingat, kata para ulama, la tustanadu ila ay sanadin sahih. Riwayat ini tidak bersanad kepada sanad manapun yang sahih. Artinya ini hanya sebagai pengetahuan, jangan dijadikan sebagai sandaran. Karena tidak ada sanadnya, lalu apa faedahnya? Enggak ada sanad yang jelas tentang masalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid yang pertama halaman 232 dari Abdurrahman ibn Zaid, dia mengatakan, qala Allah taala, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, inni uridu an akhluqa fil ardi khalqan, sesungguhnya aku hendak menciptakan di bumi ini satu makhluk, wa aj'alu fiha khalifatan, dan aku ingin jadikan dia khalifah, wa laysa lillahi yawma idzin khalqun illal malaikah, dan ketika itu tidak ada makhluk selain para malaikat, wal ardu laysa fiha khalqun, dan bumi ketika itu tidak ada makhluk sama sekali. Lah kata para ulama, yang pertama kali diciptakan adalah al-hin wal bin. Sekali lagi, hin wal bin ini tidak ada riwayat yang jelas, tapi sebagai pengetahuan saya jelaskan saja. Jadi kalau seandainya Anda membaca dalam tafsir atau mendapatkan keterangan bahwa ini pendapat yang kuat al-hin wal bin, kita katakan tidak ada sanad yang bisa dijadikan sandaran bahwa dialah yang diciptakan pertama kali sebelum jin, apalagi sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Karena ada kemudian sebagian orang hendak menguak tentang seperti apa sebenarnya al-hin wal bin ini, seperti apa bentuknya. Maka Syihabuddin dalam kitabnya dijelaskan tentang beberapa kalangan pendapat khurafat, ya kita katakan khurafat lah ya, karena tidak ada sanad yang jelas gitu ya, bahwa hin dan bin itu ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama, zawatu ajnihatin, bentuknya memiliki sayap. Malahu abdanun kal aswad wa ru'us qattairi, sebagian badannya ada yang seperti ular dan kepalanya seperti burung. Malahu wajhan wahidun min qubulihi wal akhar min khalfihi, wajhani wahidun min kibalihi wal akhar min khalfihi, wa arjulun kathiratun. Ada juga yang memiliki dua wajah, wajah depan dan wajah belakang, dan kakinya banyak. Ada juga ma yushbihu nisful insan, ada yang menyerupai separuh manusia, memiliki tangan, kaki, tetapi suaranya aneh. Ketika bersuara, suaranya aneh. Kemudian juga ada juga yang wajahnya seperti kal adami, seperti manusia, tetapi dhahruhu kasul hafat, artinya seperti kura-kura. Wa fi ra'sihi qarnun, dan di kepalanya ada tanduknya. Ada juga yang mengatakan malahu syi'ru abyad wa dhambun kal baqar, memiliki rambut putih dan ekor seperti sapi. Malahu anyab, ada juga yang memiliki anyab, barizah yang nampak gitu ya. Wa adhanun tiwal, dan kupingnya panjang seperti gajah. Wallahu alam, ini tidak ada dalilnya sama sekali bahwa hin wal bin itu bentuknya seperti ini, yang kemudian diperangi oleh bangsa jin, kemudian bangsa jin menempati bumi setelah berhasil mengusir hin dan bin ini. Alasan pendapat ini karena begini, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yasfikud dima, dan makhluk ini menumpahkan darah, sementara jin itu tidak ada darahnya. Jin itu tidak ada darahnya seperti manusia begini, sehingga ada makhluk lain selain jin. Nah, kemudian diisyaratkan kepada al-hin wal bin, boleh jadi makhluk yang berdarah, dan ketika dijelaskan bahwa mereka menumpahkan darah itu artinya hin dan jin karena jenisnya sama dengan manusia, dan itu makhluk sebelum jin yang dijelaskan para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi sekali lagi bahwa tidak ada sanad yang sahih yang menceritakan tentang makhluk sebelum Adam dan sebelum jin adalah al-hin dan al-bin. Maka kita melihat zahir daripada ayat ini, di kebanyakan para ulama mentafsirkan bahwa makhluk sebelum Adam alaihi salatu wassalam adalah jin.